Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Tria Yuzena dengan NIM 220305501031 dari program studi gizi Universitas Negeri Makassar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi dan apa saja bagian dari komunikasi, serta bagaimana bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi. Jadi yang pertama yaitu teori komunikasi. Teori komunikasi adalah komunikator, media, pesan pemirsa, dan umpan balik di mana komponen tersebut harus saling melengkapi agar para komunikan dapat menyerap apa yang disampaikan oleh komunikator. Ada beberapa ahli yang menerangkan apa itu teori komunikasi. Yang pertama yaitu Borman. Teori komunikasi adalah salah satu perkataan atau istilah yang merupakan paying untuk semua perbincangan dan analisis yang dibuat secara berhati-hati, sistematik, dan sadar tentang komunikasi. Dan yang kedua yaitu Little John. Little John mengatakan teori komunikasi adalah satu teori atau sekumpulan pemikiran kolektif yang didapati dalam keseluruhan teori terutamanya yang berkaitan proses komunikasi. Dan yang ketiga yaitu Sargan dan Shields. Teori komunikasi merupakan hubungan di antara konsep teoretikal yang membantu memberi secara keseluruhan ataupun sebagiannya keterangan, penjelasan, penerangan, penilaian, ataupun ramalan tindakan manusia berdasarkan komunikator atau orang berkomunikasi atau bercakap, menulis, membaca, mendengar, menonton, dan sebagainya untuk jangka masa tertentu melalui media. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja bagian-bagian dari komunikasi, yaitu yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Dan yang kedua yaitu komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Dan yang ketiga yaitu pesan. Pesan merupakan isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Dan yang keempat yaitu media. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam menyampaikan pesan dalam komunikasi. Dan yang kelima yaitu adalah feedback. Feedback yaitu umpan balik atau respon dari komunikan. Dan yang terakhir yaitu efek. Efek yaitu adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Jadi itu adalah bagian-bagian dari komunikasi. Jadi selanjutnya bentuk komunikasi yang baik kepada klien gizi yaitu komunikasi interpersonal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dinilai paling efektif untuk dilakukan seseorang komunikator ahli gizi dalam mempengaruhi komunikannya. Karena dalam komunikasi interpersonal, kesalahan komunikasi dan hambatan yang ada dapat diminimalisir. Selain itu, komunikasi interpersonal juga merupakan komunikasi yang paling ampuh untuk mengubah sikap guna menumbuhkan sikap kepedulian dari klien terhadap kualitas gizi mereka. Kualitas komunikasi klien dengan ahli gizi yang dapat diwujudkan dengan melihat pada penyampaian pesan dari ahli gizi kepada klien ataupun sebaliknya dari klien kepada ahli gizi. Peneliti menggunakan pendekatan humanistik untuk meneliti kualitas hubungan dengan memusatkan perilaku spesifik yang harus digunakan komunikator untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi, ahli gizi yang berinteraksi dengan klien di puskesmas akan saling berhadapan atau one by one. Peran ahli gizi ini sangat membantu klien untuk mengetahui dan mengerti tentang kebutuhan gizi. Untuk itu, sebagai komunikator, ahli gizi diharapkan mampu berkomunikasi secara baik dan efektif untuk membuat klien tertarik untuk terus mempelajari dan peduli akan gizinya. Ahli gizi perlu memiliki kemampuan memahami psikologis klien, memiliki pengalaman dalam sosialisasi, serta mampu mempengaruhi klien untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan humanistik atau humanistik de Vito.
Pada hakikatnya, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi paling efektif dalam mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang. Maka dalam teori pendekatan humanistik dibutuhkan efektivitas komunikasi interpersonal yang terdiri dari keterbukaan, openness, empati, sikap mendukung atau supportiveness, sikap positiveness, dan kesetaraan atau equality agar komunikasi interpersonal ahli gizi dengan klien dapat berjalan efektif. Jadi mungkin itu saja yang saya sempat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.